Umat Allah yang terkasih, marilah kita memulai ibadah Minggu 3 Trinitas ini dengan bangkit berdiri dan mari kita memuji dari Kidung Jemaat 3 bait 1 sampai dengan 2. Kidung Jemaat 3 bait 1 sampai dengan 2. Kami puji dengan riang. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganmu datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Amin, amin, Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Minggu 3 Trinitas hari ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tema ini mengajak untuk menyadari lalu diteguhkan supaya kita tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah penolakan dan ancaman. Namun, kita semua menyadari tugas ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan setiap hari, setiap saat yang akan menghalangi untuk melaksanakannya. Namun tantangan terbesar adalah dari diri kita sendiri, yaitu antara lain perasaan takut, perasaan tidak memiliki kemampuan, dan perasaan bahwa hal itu bukanlah tugas saya. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami menghadap ke hadapan-Mu dengan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, bila kami selama ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan terhadap sesama kami, seperti iri hati, benci, dendam yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, ataupun kami sering tidak bertekun di dalam ibadah.
Dan kami juga melakukan kegiatan yang tidak sejalan dengan perintah yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Pada kesempatan ini, dengan segala penyesalan dan kerendahan hati, kami memohon pengampunan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita ungkapkan penyesalan dosa-dosa kita dengan menaikkan kidung pengakuan dari PKJ 37 bait 1 sampai dengan 2. PKJ 37 bait 1 sampai dengan 2, bila kurenung dosaku. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Allah kita sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 9 hingga 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau juga telah diampuni. Marilah kita memuji nama Tuhan
dari NKB 16 bait 1 dan 2. NKB 16 bait 1 dan 2. Ku amat haus di gurun dosa. Ku amat haus di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergemar. Anugerah dan kemuliaan-Ku milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Silahkan duduk. Sekarang jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, betapa baiknya Engkau ya Tuhan dalam hidup kami, karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Sekarang ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang dengan berani menyatakan kebenaran Kristus di tengah dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Karena itu saya songsong jemaat bangkit berdiri. Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga 39. Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Sungguh hari ini kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali dalam ibadah minggu walaupun secara online. Saudara jemaat Tuhan, tema kita minggu ini adalah tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Tema ini masih berlanjut dari tema-tema minggu sebelumnya. Nah, saudara jemaat Tuhan, ada kisah nyata menarik tentang Uskup Agung Oscar Romero dari El Salvador. Nah, Bapak Oscar Romero ini semula dikenal sebagai seorang penakut yang lebih berpihak kepada pemerintah militer El Salvador di Amerika Latin. Sampai dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kawannya yang tidak bersalah ditembak mati bersama dengan seorang remaja yang tidak tahu apa-apa dalam perjalanan mereka merayakan misa kebaktian minggu. Nah, sejak itu dia menyadari betapa kejamnya pemerintah militer dan betapa lemahnya posisi rakyat jelata. Bahkan rakyat tak mampu mengungkapkan fakta tentang pembunuhan atau penculikan yang dilakukan militer atas keluarga mereka. Nah, sejak saat itulah Romero yang baru dilantik menjadi uskup agung bertekad menyuarakan kebenaran dan keadilan yang telah dirampas dari rakyat El Salvador, sekalipun ia harus mempertaruhkan jabatannya, bahkan nyawanya sendiri. Nah, sang uskup akhirnya mati ditembak tentara pada tanggal 24 Maret 1980 ketika sedang memimpin misa di sebuah kapel kecil di lingkungan sebuah rumah sakit. Penggalan khotbah terakhir yang ia sampaikan pada hari ia ditembak mati, penggalan khotbahnya itu menjadi terkenal. Dia mengatakan begini:
Aku tidak percaya akan kematian tanpa kebangkitan. Kalau mereka membunuhku, aku akan bangkit lagi dalam rakyat Salvador. Nah, itulah sebuah ilustrasi berdasarkan kisah nyata bagaimana seseorang yang berani menyuarakan kebenaran, tetapi ia harus menghadapi tantangan yang berat, bahkan kehilangan nyawanya. Saudara jemaat Tuhan, dalam sejarah gereja, beberapa gereja, baik secara lembaga maupun sebagai umat, ternyata tidak berani menyatakan kebenaran Kristus. Antara lain, yang pertama, gereja-gereja Kristen di Jerman. Pada masa Perang Dunia Kedua, saat itu Hitler dengan partai Nazinya melakukan pembunuhan terhadap keturunan Yahudi, juga terhadap kaum disabilitas, juga terhadap orang-orang Gipsi. Nah, beberapa gereja Kristen di Jerman diam saja melihat apa yang dilakukan oleh Hitler dengan partai Nazinya itu. Bahkan beberapa gereja mendukungnya. Hanya segelintir gereja yang amat menentang sikap Hitler itu. Gereja yang menentang itu menamakan dirinya gereja yang mengaku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gereja reformert kulit putih di Afrika Selatan. Saudara pasti tahu bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah Afrika Selatan memberlakukan politik apartheid, politik pemisahan warna kulit. Politik ini amat merendahkan warga negara yang berkulit hitam. Nah, ternyata politik seperti ini bisa hidup berpuluh-puluh tahun di sana karena didukung oleh gereja reformir dari kaum kulit putih. Hanya segelintir gereja yang berani menyatakan kebenaran Kristus dengan cara menentangnya. Salah satu tokohnya, saudara pasti tahu, dia adalah Bapak Nelson Mandela yang dipenjara selama puluhan tahun. Namun akhirnya ia di kemudian hari menjadi Presiden Afrika Selatan. Nah, saudara jemaat Tuhan, melihat kenyataan ini, kalau begitu tema kita, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus, memang akan selalu penting. Ingat khotbah minggu lalu bahwa kita semua ini Tuhan pilih menjadi muridnya, menjadi utusannya, menjadi penginjil. Ya, ingat ya khotbah minggu lalu. Nah, setelah dipilih, Tuhan mengutus kita ke tengah dunia untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, kepada dunia ini. Nah, ternyata panggilan ini tidaklah mudah untuk dilakukan. Tuhan Yesus juga tahu betul akan hal ini. Perikop Injil yang tadi kita baca, itu ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang penganiayaan yang akan dialami para murid, yaitu kita semua. Nah,
kita diutus Tuhan bukan ke ladang yang hijau, bukan ke air yang tenang, tetapi kita diutus bagaikan domba ke tengah-tengah serigala. Ya, domba menggambarkan hewan yang lemah dan terancam. Sementara serigala menggambarkan kelicikan dan suka mengancam, bahkan membunuh. Nah, karena itulah Tuhan Yesus menegaskan bagaimana kita seharusnya sebagai domba hidup di tengah serigala. Kita harus memiliki kecerdikan untuk menghadapi kelicikan. Tetapi kita harus tetap menjaga ketulusan di tengah-tengah kebusukan. Nah, jemaat Tuhan, di tengah ancaman kita diminta bukan menjadi domba yang bodoh, bukan menjadi domba yang konyol, domba yang apatis, dan bukan domba yang hanya siap untuk menjadi santapan serigala. Bukan. Tuhan Yesus justru mendorong kita untuk menjadi domba yang berani, yang tidak lari dari ancaman dan penganiayaan. Sebaliknya, menjadikan penganiayaan dan ancaman itu menjadi sarana pemberitaan tentang kebenaran Tuhan Yesus kepada dunia ini. Saudara pasti ingat cerita dalam Alkitab kita, ya, di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul pasal 4. Ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 itu diceritakan bagaimana para murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, dilarang mengabarkan Injil, dilarang menyatakan kebenaran Allah kepada orang Israel. Dan yang melarang mereka tidak main-main, yaitu lembaga mahkamah agama, suatu lembaga yang dihormati, lembaga yang disucikan di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan mahkamah agama ini memenjarakan Petrus dan Yohanes. Nah, apakah Petrus dan Yohanes takut? Apakah Petrus dan Yohanes memenuhi permintaan mahkamah agama untuk berhenti menyuarakan kebenaran Kristus? Tidak, sama sekali tidak. Malah Petrus dan Yohanes menggunakan sarana pengadilan di hadapan mahkamah agama itu untuk bersaksi tentang siapakah Tuhan Yesus yang telah mereka salibkan. Makin Petrus dan Yohanes dilarang, makin berani mereka. Bahkan Petrus dan Yohanes mengatakan begini, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 dan 20. Nah, saudara, apa hasilnya? Mahkamah agama justru akhirnya melepaskan mereka, tidak menghukum mereka, karena dicatat dalam Alkitab,
Karena Mahkamah Agama takut pada orang banyak yang memuliakan Allah karena telah melihat mujizat Allah yang menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Saudara juga ingat pasti cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Ya, bagaimana Stefanus menyuarakan kebenaran di hadapan orang Israel di bait Allah. Stefanus pun ditangkap lalu dibawa ke Mahkamah Agama. Justru di depan mahkamah itu Stefanus semakin berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Walaupun akhirnya Stefanus mati dilempari batu oleh umat yang hadir pada saat itu. Nah, saudara jemaat Tuhan, di tengah berbagai ancaman terhadap kita sebagai saksi-saksi kebenaran Kristus, Tuhan Yesus meyakinkan kita akan kasih pemeliharaannya. Ia mengajak kita untuk melihat burung-burung pipit. Tuhan Yesus mengatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, Matius 10 ayat 29 sampai 31. Nah, maksud Tuhan Yesus adalah jika burung pipit saja yang harganya begitu murah dipelihara Tuhan, apalagi kita ya sebagai anak-anaknya akan lebih dipeliharanya lagi. Selain itu, saudara jemaat Tuhan, kita tidak perlu takut terhadap berbagai ancaman dunia. Mulai dari ancaman para penguasa, ancaman pemimpin-pemimpin agama, atau ancaman dari kelompok-kelompok massa yang tidak menyukai pemberitaan tentang kebenaran Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka memang dapat melakukan apa saja, bahkan yang terburuk sekalipun, yaitu membunuh kita, saksi-saksi Kristus. Namun Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tetap jangan takut. Mengapa? Karena mereka hanya bisa membunuh tubuh. Kata Tuhan Yesus, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28. Kalau begitu, saudara jemaat Tuhan, di tengah berbagai ancaman, di tengah kawanan serigala, mari kita tetap berani menyatakan kebenaran Kristus dengan hidup takut akan Tuhan, melakukan firman-Nya dengan taat dan setia, dan tidak malu mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Amin. Mari kita bersaat hening.
Amin. Shalom jemaat. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat yang kita akhiri dengan menyanyikan nyanyian doa Bapa Kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali untuk tetap berani menyatakan kebenaran Kristus di tengah berbagai ancaman dunia. Tuhan, jadikan kami sebagai domba-domba yang setia dan taat, sekalipun kami harus berada di tengah kawanan serigala. Bapa, berkatilah jemaat kami agar kami terus bertumbuh di dalam persekutuan yang akrab, kesaksian yang nyata, dan pelayanan yang tulus. Berkati majelis jemaat dan badan-badan pelayanan jemaat supaya kami semakin setia melayani Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, pulihkan mereka. Saudara-saudara kami yang mengalami berbagai bencana, terutama bencana mewabahnya pandemi virus corona 19 ini. Tuhan, tolonglah mereka yang dirawat di rumah, mereka yang sedang mengkarantina diri mereka sendiri, juga para medis yang tak henti-hentinya berjuang. Tolonglah mereka semua ya Tuhan. Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka yang sakit kesembuhan dan petugas medis, ketekunan dan kesetiaan dalam melayani setiap pasien. Dan tolonglah juga supaya segera dapat ditemukan obat yang manjur, bahkan vaksin yang terbaik untuk mengatasi pandemi virus corona 19 ini. Bapa, kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami. Berkatilah ya Tuhan, sehingga menghasilkan berkat-berkat Tuhan. Anak-anak kami yang sudah menerima raport kenaikan kelas dan juga kelulusan, Tuhan berkati supaya anak-anak kami nanti di tahun ajaran baru semakin semangat. Dan yang masuk ke perguruan yang lebih tinggi, Tuhan juga tolong anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa ini di dalam nyanyian doa Bapa Kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan penuh kegembiraan, marilah kita mensyukur kasih Allah dengan meneruskan berkat yang telah kita terima untuk pelayanan kasih bagi sesama kita dengan membacakan nas secara bersama-sama dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Jeddah Jasa menghimbau kepada seluruh anggota jemaat dan jemaat simpatisan agar dengan tetap setia memberikan persembahan hari Minggu, persembahan bulanan, kedukaan, dan dana belajar. Persembahan dapat disampaikan ke gereja dengan cara: pertama, melalui transfer rekening BCA dengan nomor rekening 1810497081 atas nama Sidarto atau Ida Gloria Sinambela. Yang kedua, disediakan kotak di gereja. Yang ketiga, memasukkannya ke dalam amplop tertutup, bertuliskan inisial dan diberikan atau menghubungi penatua setempat yang ada di wilayahnya. Persembahan dapat disampaikan kepada penatua masing-masing pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020, setelah kebaktian streaming atau online selesai, sampai paling lambat di hari Senin, tanggal 22 Juni 2020. Bersamaan kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, Tabu Gendang. Kidung Jemaat 292 ayat 1 dan 2, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya yang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepalanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat duduk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, tolong dan beri hikmat daripada-Mu untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini. Mampukan kami juga agar menjadi persembahan yang hidup dalam menyatakan karya kasih-Mu. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Sebagai lagu pengutusan, kita memuji Tuhan dari NKB 202 ayat 1 dan 2, Genta Injil Bergaung. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia,
membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya, agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Suaranya bergema dalam dunia yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Injil mengundang masuk pesta mulia. Jangan damping panggilannya yang penuh anugerah. Berikan tubuhmu, kau yang lapar makanlah, walaupun dosamu suaranya bergema dan serunya yang cemar. Injilnya memberi sukacita yang besar. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah Trinitas telah menjadikan kita semua sebagai utusannya untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus di tengah kehidupan kita. Allah Trinitas tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan yang terjadi saat ini. Allah Trinitas senantiasa memberi kita kekuatan baru untuk mengatasinya dan menjadi utusannya yang setia. Karena itu marilah kita pergi ke tengah dunia ini untuk tetap menyatakan kebenaran Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.